Untuk menguji validitas, pertama kita tentukan dulu jumlah. Caranya sama dengan sum pertanyaan 1 kita tambah sampai ke pertanyaan 5, lalu enter. Nah, di sini terlihatlah jumlah dari pertanyaan untuk responden 1. Kita tarik ke bawah. Nah, dapat dilihat ini adalah jumlah dari untuk jawaban responden atas pertanyaan. Kemudian data dari pertanyaan 1 sampai jumlah ini kita blok atau kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS. Bagian data view kita paste. Nah, di sini terlihat hasil data atau jawaban dari yang kita copy di Excel. Di sini untuk nama kita beri nama P1, P2, P3, P4, P5, dan total. Bagian desimal kita nolkan. Nah, untuk bagian value kita kasih keterangan 1 untuk kurang tahu, 2 tahu, 3 sangat tahu. Klik OK. Lalu ini kita copy, pindahkan sampai ke bawah. Lalu kita klik analyze, kemudian correlate, bivariate, semuanya kita copy, lalu pindahkan ke kanan, klik OK. Nah, di sini dapat terlihat hasil untuk uji validitas. Untuk uji reliabilitas, caranya klik analyze, kemudian ke scale, lalu reliability analysis. Untuk data tadi kita pindahkan semuanya ke kanan, lalu klik OK. Nah, di sini terlihat hasil. Nah, selanjutnya uji karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, untuk perumpamaan di sini untuk tingkat pendidikan yaitu 1 untuk pendidikan dasar, 2 untuk pendidikan menengah, dan 3 untuk pendidikan tinggi. Nah, di sini caranya yaitu kita blok pada bagian tabel karakteristik responden berdasarkan pendidikan. Lalu kita copy, kita masukkan ke SPSS di bagian data view. Kita paste di samping total. Lalu kita kembali ke variabel view. Bagian nama kita ganti dengan pendidikan. Bagian desimal kita ubah ke 0, dan bagian value kita ubah berdasarkan perumpamaan. 1 untuk pendidikan dasar, 2 untuk pendidikan menengah, 3 untuk pendidikan tinggi. Lalu kita klik OK. Nah, setelah sampai di sini, kita klik menu analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Bagian pendidikan kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu di bagian statistik kita centang bagian mean, median, mode, sum, standard deviation, varian, minimum, dan maksimum. Lalu klik continue, klik OK. Nah, di sini data karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan telah muncul.
Setelah kita menentukan karakteristik responden, nah selanjutnya kita pasti mengetahui responden mana yang memiliki tingkat pengetahuan yang paling baik dalam pengetahuan terkait COVID-19. Nah, caranya kita harus mencari terlebih dahulu tingkat pengetahuan responden. Nah, sebelum itu kita tentukan terlebih dahulu persentase. Nah, cara untuk menentukan persentase yaitu jumlah ataupun total dari kelima pertanyaan atau nilai dari kelima pertanyaan kita bagi 15 lalu kita kali 100. Kita masuk ke caranya. Di persentase sama dengan jumlah kita bagi 15 lalu kita kali 100. Enter. Lalu bagian sini kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita bulatkan. Nah, setelah sampai di sini kita telah mengetahui persentase dari 30 responden. Nah, selanjutnya kita tentukan dulu rata-rata dari persentase. Caranya kita ke bagian samping. Sini kita buat untuk rata-rata dari persentase sama dengan sum persentase pertama sampai ke bawah, kita jumlahkan. Enter. Nah, ini adalah nilai dari jumlah ataupun dari masing-masing persentase. Nah, untuk rata-ratanya sendiri sama dengan hasil tambahan dari persentase kita bagi dengan 30 dari jumlah responden, lalu kita klik enter. Nah, 65 ini ialah rata-rata dari persentase. Nah, untuk bisa menentukan persentase dari tingkat pengetahuan tinggi, sedang maupun kurang, kita harus mengetahui terlebih dahulu standar deviation. Nah, cara untuk mengetahuinya sendiri, nilai dari masing-masing persentase 30 responden kita copy atau kita blok, kita pindahkan ke SPSS di bagian data view. Di sini kita paste. Di variabel view kita ubah dengan nama deviation. Bagian desimal kita nolkan. Bagian di sini kita tidak perlu. Lalu kita pergi ke analyze, deskriptif, statistik, frekuensi, masukkan nilai deviation. Bagian statistik yang perlu kita conteng ialah standar deviation minimum dan maksimum. Klik continue, lalu OK. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat untuk standar deviation kita ialah 10,1 atau dibulatkan menjadi 10. Nah, kita kembali ke Excel. Ingat, untuk menentukan persentase tingkat pengetahuan, yaitu untuk yang persentase tinggi atau tingkat pengetahuan yang tinggi itu nilai dari rata-rata kita tambahkan dengan nilai standar deviation. Nah, sedangkan untuk nilai pengetahuan yang kurang itu rata-rata kita kurangkan dengan deviation. Nah, sedangkan untuk pengetahuan yang sedang kita dapat menyesuaikan dengan hasil dari tingkat pengetahuan tinggi dan kurang. Caranya itu sama dengan rata-rata kita tambah 10 nilai dari standar deviation. Enter. Kemudian kita yang pergi ke tingkat pengetahuan yang kurang, sama dengan rata-rata kita kurangi 10. Enter. Nah, untuk persentase nilai tingkat pengetahuan tinggi itu 75% ke atas,
sedangkan untuk tingkat pengetahuan yang kurang itu di bawah 55%. Nah, sedangkan untuk yang sedang itu bisa kita menyesuaikan dimulai dari 56 sampai 74. Nah, berarti untuk persentase yang bernilai 56% sampai 74% itu dapat dikategorikan ke pengetahuan sedang. Mari kita golongkan. Ini terlebih dahulu kita copy untuk mempermudah. Ini di bagian sini. Langsung saja. Nah, untuk 73 tadi termasuk ke dalam kategori persentase tingkat pengetahuan sedang, berarti nilainya 2. 80 itu 3, 67 itu 2, 53 itu 1, 53 1, 87 itu 3, 73 2, 60 itu 2, 73 itu 2, 53 itu 1, 67 itu 2, 53 1, 53 1, 83 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 73 itu 2, 62, 62, 73 2, 62, 62, 53 1, 62, 47 itu 1. Nah, setelah dapat untuk tingkat pengetahuan, selanjutnya kita untuk mengetahui hasil persilangan dari karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan. Setelah kita mengetahui tingkat pengetahuan, nah selanjutnya kita ingin mengetahui tingkat pengetahuan karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, caranya bagian tingkat pendidikan itu kita blok sampai ke bawah, lalu kita copy, kita pindahkan atau masukkan ke bagian data SPSS di data view, kita paste, lalu di variabel view untuk bagian nama kita ubah menjadi pengetahuan, desimal kita nolkan, bagian value kita ubah menjadi 1 pengetahuan kurang, 2 pengetahuan sedang, 3 pengetahuan tinggi. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita klik Analyze, Descriptive Statistik, masuk ke Course Table. Bagian pendidikan kita masukkan ke rows, sedangkan bagian pengetahuan kita masukkan ke kolom. Lalu kita klik OK. Nah, dari sini dapat terlihat jelas untuk tingkat pengetahuan karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini untuk perumpamaan responden, 1 untuk responden laki-laki dan 2 untuk responden perempuan. Nah, caranya sama seperti tadi. Bagian data jenis kelamin kita blok atau kita copy, kita pindahkan ke SPSS. Di bagian data view kita paste, lalu kita kembali ke variabel view. Di bagian nama kita ganti dengan istilah JK atau tingkat atau jenis kelamin. Bagian desimal kita nolkan, bagian value kita masukkan perumpamaan. 1 untuk laki
laki-laki, 2 perempuan. Oke, nah lanjut kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, frekuensi, bagian deviation kita ganti dengan jenis kelamin. Bagian statistik kita tambahkan kembali mean, median, mode, sum, dan variance. Klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat jelas data frekuensi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan berdasarkan jenis kelamin, caranya sama seperti kita mencari tingkat pengetahuan berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, caranya yaitu kita klik kembali analyze, kita masuk ke deskriptif statistik, lalu ke cross table. Nah, bagian pendidikan kita ganti dengan jenis kelamin, lalu kita klik OK. Nah, di sini terlihat jelas untuk data tingkat pengetahuan berdasarkan jenis kelamin. Terakhir, kita ingin mengetahui tingkat pengetahuan ataupun frekuensi dari karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Nah, di sini untuk perumpamaannya, 1 untuk pekerjaan ASN, 2 itu pekerjaan IRT atau ibu rumah tangga, ketiga itu untuk pekerjaan wira swasta, dan yang keempat itu untuk petani. Nah, caranya sama, kita blok terlebih dahulu sampai ke bawah atau sejumlah responden. Kita copy, kita pindahkan kembali ke data view. Kita klik paste. Nah, di sini kita kembali ke variabel view. Bagian nama kita ubah menjadi pekerjaan. Desimal kita nolkan. Nah, di sini kita masukkan untuk perumpamaan tingkat pekerjaan. 1 untuk ASN, 2 untuk IRT atau ibu rumah tangga, 3 untuk wira swasta, dan yang keempat itu untuk petani. Lalu kita klik OK. Nah, sama kita klik analyze, bagian deskriptif statistik, frekuensi, bagian jenis kelamin kita ganti dengan pekerjaan, lalu kita klik OK. Nah, dari sini dapat terlihat karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Setelah mengetahui frekuensi karakteristik responden, selanjutnya kita ingin mengetahui tingkat pengetahuan karakteristik responden berdasarkan pekerjaannya. Nah, caranya kita klik menu analyze, kemudian deskriptif statistik, cross table. Nah, untuk bagian JK kita ganti dengan pekerjaan, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita terlihat jelas untuk tingkat pengetahuan karakteristik responden berdasarkan tingkat pekerjaan. Nah,